Selanjutnya kita akan beralih ke plenary lecture dengan moderator Dr. Anwar Baik, spesialis penyakit dalam. Kepada dokter kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para senior, konsultan, narasumber, dan teman sejawat sekalian. Sisi ini adalah sesi plenary lecture di mana disampaikan melalui online ya. Mana sebagai narasumber kita adalah Profesor Dr. Yofas Martin Menteri dalam pulmonologi dengan judul acaranya Insight Prinsip Manajemen Dalam Medicine Post COVID-19 era. Kita sapa dulu Prof. Bisa dengar suara kami Prof? Selamat siang Prof. Bisa dengar Prof? Ya, selamat siang, kedengaran suaranya jelas. Alhamdulillah ya. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih untuk moderator yang sudah memperkenalkan saya. Terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan pemerintah dan memberikan insight di protokol COVID. Penanganan kasus COVID yang menyebabkan berbagai organ, terutama pada apalagi pasien yang dalam kondisi pneumonia berat, ARDS, badai siropi, tapi juga kita katakan yang sudah COVID long COVID itu jika saya bawa ini yang saya akan coba bahas mengenai berbagai aspek organ yang terkait. Jadi walaupun sekarang ini sebagian besar pasien yang terkena COVID yang varian Omicron ini umumnya ringannya, umumnya sempurna hanya beberapa pasien dengan penyakit pneumonia saja yang mengalami komunikasi. Namun demikian, pada sebagian pasien itu mengalami gejala-gejala yang lengkap selama beberapa bulan, sehingga mengganggu aktivitas mereka dan bahkan mengganggu pekerjaan mereka. Ya. Jadi kalau saya lihat ini ternyata tidak kalah pentingnya kita menangani pasien-pasien yang mengalami gejala post-COVID. Kalau dulu pada masa akut kita fokusnya ke penanganan medis, medikamentosa, bagaimana menangani pneumonia yang berat, gejala nafas, kondisi COVID, ya. Tapi sekarang fokus kita bagaimana menangani pasien yang secara klinis baik, tapi mengalami keluhan yang berkepanjangan, ya. Jadi ada beberapa istilah yang banyak kita membaca. Ya, ada COVID-19, ada post-COVID-19 syndrome, ya, ada yang disebut dengan facial from COVID-19 syndrome. Nah, dalam presentasi ini saya akan fokus kepada istilah yang lebih banyak dipakai, yaitu long COVID syndrome, yang sebetulnya merupakan fase yang terdiri dari post-akut COVID-19 dan post-COVID-19 syndrome. Jadi batasan waktunya sendiri memang beragam, ya. Saya ambil yang umum yaitu jadi sejak pasien mengalami infeksi COVID-19, kalau gejalanya puncak lebih dari 4 minggu, ini kita sebut post-acute COVID-19. Dan kalau gejalanya menetap dulu sampai lebih dari
kenapa saya memilih topik ini karena memang pasien-pasien ini yang saat ini tidak sering dapat ditangani hari-hari, ya. Pasien yang keluhan dengan waktu berkepanjangan, ya, tadi melarang juga namun batuk sembuh, ya. Kadang merasa sesak nafas, ya, gangguan berpikir, kelelahan, bahkan sampai kadang-kadang jadi gejala kerusuhan, ya. Karena merasa kok langsung sembuh. Jadi ini merupakan pekerjaan secara khas. Jadi dasarnya adalah seperti kita tahu bahwa di tubuh kita itu di berbagai sistem organ mempunyai reseptor T yang merupakan reseptor yang dapat menginfeksi COVID-19, ya. Walaupun pada awalnya itu dia masuk melalui saluran nafas atau melalui maupun melalui tekanan mata bersama mata, ya. Tapi pada waktu perjalanan penyakit selanjutnya ternyata virus ini dapat berkaitan dengan dahannya berada di paru-paru, ya, tapi juga berada di organ-organ lain di luar paru. Jadi kita lihat ternyata tubuh kita selama ini kita hanya fokus ke paru, ternyata ini hanya bagian saja, dan banyak juga reseptor yang ada di luar paru, ya. Di saluran cerna, di ginjal, di jantung, ya, di kendala endokrin, di susunan saraf pusat, ya. Sehingga begitu gejala akutnya membaik, itu gejala-gejala yang berkaitan dengan organ-organ tersebut yang seringkali berlangsung lama sampai beberapa bulan. Jadi reseptor S yang merupakan reseptor yang menginfeksi COVID-19 itu ternyata memang ada di berbagai organ tubuh, bukan hanya di paru, ya. Di jantung ada, di otak ada, di limfa, di hati, pembuluh darah, pencernaan, ginjal, dan pankreas, ya. Sehingga berbagai manifestasi bisa terjadi baik pada fase akut maupun pada fase kronis. Pada fase akut memang yang kita dapatkan pengalaman banyak di saluran pernapasan dan saluran pencernaan, dan juga kadang-kadang mengenai sistem kardiovaskuler dan juga mungkin saluran pusat. Tapi ternyata dia bisa mengenai berbagai organ tubuh lain, yaitu bisa kena ke liver, ginjal, pankreas, dan berbagai macam. Sehingga kita harus mengetahui patofisiologi dari penyakit ini, dan memang terus terang pengobatannya dari berbagai literatur tidak menyebutkan secara jelas, ya. Tidak jelas itu, karena memang patofisiologi ini masih diduga, sehingga pengobatannya umumnya untuk gejala-gejala post-COVID ini umumnya sifatnya simptomatik. Jadi untuk bisa nafas sendiri kita sudah tahu, ya, mekanisme terjadinya karena terjadinya peningkatan virus seperti itu, kemudian menjadi organisasi virus dalam sel dari saluran nafas, kemudian terjadi multiplikasi, terjadi pelepasan sitokin, terjadi inflamasi dari sitokin, dan kalau sembuh bisa terjadi fibrosis. Nah, dalam penanganan long COVID sindrom ini, kita mesti waspadai apakah gejala di paru-paru ini merupakan dampak dari infeksi virus itu sendiri, atau merupakan gejala akibat opportunistic infection atau akibat infeksi bakteri pada fase akut, dan pada fase kronik bisa terjadi fibrosis paru pasca COVID, ya. Yang umumnya terjadi pada pasien-pasien dengan yang berat. Jadi fibrosis paru pasca COVID ini merupakan salah satu komplikasi jangka panjang yang juga menyebabkan gangguan yang tetap sampai berbulan-bulan. Memang dikatakan di dalam literatur pengobatannya masih belum ada yang langsung, tetapi
kita tidak boleh memberikan obat-obatan hipnotis yang sudah ada saat ini. Yang penting adalah kita mengerti cara obat itu, kita mengerti dosisnya, kita mengerti penggunaannya, sampai ini dan bahkan berapa lama. Ya. Jadi kita harus pakai salah satu komunikasi nomor dalam dari dosis baru yang mungkin bisa menjadi permanen kalau kita atasi segera. Ya. Begitu terjadi atasi pasangnya, atasi dengan aktivitas, waktu dengan obat-obat kegelapan, masuk hidrosis, nanti sudah dengan hidrosis. Ya. Bisa dengan obat-obat yang diadani atau ya. Obat ini belum bisa aman, tapi pengalaman saya cukup efektif. Ya. Asal pemulaian tepat. Ya. Jadi gejala yang didapatkan seringkali berkepanjangan. Ya, jadi kadang-kadang pasien jadi menjadi timbul gejala depresi, ansietas sama depresi. Ya. Kan masuk mendadak. Jadi memang kita mesti lihat batuknya apakah karena fibrosis pada masa COVID atau sudah infeksi. Ya, ini pentingnya. Seringkali timbul gejala itu akibat pasien umumnya dulu pernah lewat sinusitis. Udah lama, sudah sembuh. Begitu kena COVID-nya sembuh, sinusitis itu jadi kambuh berkepanjangan. Jadi jangan lupa ya. Kalau batuk-batuk terus, kalau sembuh-sembuh, COVID itu tenang, periksa sinus. Atau bahkan pasien dalam asma. Asma sudah lama melakukan dulu. Begitu kena COVID-nya sembuh, asma jadi berkepanjangan. Ya, ini memang sesuatu yang baru bagi kita. Kita keluar karena kenapa ini terjadi? Karena memang terjadi pada sitokin tidak harmonisan respon imun ya. Secara detail sulit dijelaskan, tapi memang dampaknya bisa. Jadi autoimun bisa terjadi ya, infeksi yang tadinya TB yang tadinya aktif, bahkan kadang bisa bikin penyakit autoimun, bikin gejala baru, bisa timbul, bahkan bisa jadi keganasan. Nah, ini salah satu aspek yang bisa terjadi. Satu pasien saya dengan post-COVID sindrom sudah kena COVID sudah setahun, nggak sembuh-sembuh, saya pikir jamur, bukannya TB, diperiksa jamur positif aspergillus, diterapi dengan obat anti jamur yang sudah terbayar sembuh-sembuh, saya cek untuk BPA negatif. Ujung-ujungnya dapatnya suatu cancer paru, ya, adenokarsinoma, jenis bronkokarsinoma. Diusahakan dikatakan efek jangka panjang bisa jadi karsinoma. Saya tidak tahu apakah ini kebetulan memang ada CA yang belum diagnosis atau ini bagian dari post-COVID sindrom, menurut saya bisa jelaskan. Tapi memang demikian adanya. Jadi pada-padanya kita kasih, kadang-kadang pasien mengeluh paru-paru saya itu sesak. Dok, sejak COVID saya cepat sampai. Saya bisa karena fotonya bagus, ya, jantungnya oke, nggak ada asma, nggak ada. Kalau belasnya berkepanjangan, ya. Jadi pada double itu bisa terjadi walaupun COVID-nya udah sembuh, di dalamnya tinggi-tinggi terus, dan sering lagi. Selain terapi biasanya akan lebih enak, ya. Fisioterapy juga merupakan program yang perlu dilakukan khususnya pada pasien yang mengalami fibrosis paru dan sekarang COVID, ya, juga penting. Yang kedua, nasofaringeal syndrome. Ini juga hampir mirip-mirip ya. Jadi seringkali seperti itu pasien COVID yang sudah sembuh. Nah, seringkali tidak ada kaitannya dengan beratnya COVID, ya. Berat bronkotimbul seringkali pun bisa dari bronko, ya. Jadi seringkali kamu sinusitis sudah lama nggak kena, begitu COVID sembuh sinusitisnya jadi kambuh, ya. Jangan lupa periksa sinus. Ada kamu itu asma, ya, kita periksa asmanya, tes alerginya di mana aja, spirometrinya kita cek, ya. Jadi kalau untuk gejala lain misalnya surasra
ya atau penciuman terganggu, pengen terganggu, ini memang tidak sesering varian Delta, tapi varian Omicron juga ada, walaupun lebih jarang dan lebih cepat sembuh. Ya, kalau varian Delta bisa sampai 2 minggu, tapi varian Omicron lebih jarang obatnya, jarang obatnya, dan lebih cepat sembuh. Ya. Dan pada komplikasi sinusitis, kadang-kadang bronkitis, ya bronkitis dia PPOK. PPOK itu selang-selang di tengah COVID timbul dari bronkitis tanggung, dan kasih antibiotik, dan kasih obat politik. Ya. Pada fase simptom ini juga sering terjadi, ya pasien pas COVID, ya keluhannya palpitasi, chest pain atau tachycardia. Ya. Nah ini penyebabnya macam-macam, ya karena pengaruh dari jantung, tingkatan S3 juga banyak, ya sehingga bisa terjadi kelainan akibat hiperkoagulasi, hiperamiopati, trombositis, ya dan juga akibat kebanyakan darah. Ya. Pengobatannya di beberapa pusaka dikatakan diberikan sedang dari koagulasi. Untuk pengalaman saya, gejala kardiovaskular lebih jarang, ya, untuk kelompok ini. Lebih banyak gejala pernapasan, baik atas maupun bawah. Nah, neurologi simptom ini juga sering didapat terutama pada pasien-pasien yang umumnya yang lebih ria, jadi tidak bisa berpikir, tidak bisa tidur, ya, jadi cepat lupa, disorientasi, ya. Nah ini dampak COVID, ya, akibat pengaruh yang berkaitan kesehatan minum, ya. Juga bisa jadi karena hiperkoagulasi dan inflamasi yang terjadi pada batang otak dan manusia. Pengobatannya, jadi tentu kita harus multidisiplin, ya. Ini kita harus kadang-kadang kita ke psikiatri atau neurologi, ya. Ini perlu pendekatan komprehensif, ya. Mungkin di dalamnya program dari para psikiatri atau neurologi, ya. Gejala pencernaan, nah kadang-kadang lebih jarang didapatkan, ya. Kalau ada, biasanya gejala pneumonia, kadang diare, kadang oksidasi, dan kadang-kadang disebut walaupun jarang bisa terjadi hepatitis akut maupun hepatitis akut. Tapi ini saya sendiri pribadi belum pernah dapat kasus akut hepatitis. Hepatitis akut bisa terjadi, tapi lebih mungkin karena obat-obat, ya, obat-obat antibiotik, ya, sering ditambahkan. Ya. Pengobatannya menjadi katakan ada yang khusus, ya, kita berdasarkan probiotik, protokol inhibitor, vitamin, ya. Penanganan hepatitis akut juga kalau terjadi gejala akut. Gejala ginjal, akut ini renal failure. Nah ini juga merupakan gejala yang sering kita dapatkan, bahkan belakangan ini terjadi akut kidney insulin. Jangan maaf abah di sini, tapi ini justru penyakit yang lagi banyak kasusnya, ya. Bagian dari multisystemic inflammatory incident, IMS, ya, multisystemic inflammatory incident. Jadi bagian dari itu dan ini api sampai gagal sampai meninggal pada anak. Nah ini masih pada anak, ya. Diduga karena autoimun, ya, karena autoimun. Dan saat ini masih diteliti apa ada virus lain yang menyebabkan gangguan jantung, ya. Dan penanganannya memang sampai cuci darah sebagai tertolong sebagian dari tertolong, ya, selain konsultasi. Gangguan metabolisme dikatakan bisa terjadi hiperglikemia sampai diabetes atau dapat diabetes yang baru didapat atau bahkan sampai hepatosis. Tapi pengalaman pribadi jarang sampai itu. Jadi itu sering terjadi karena pengobatan dengan steroid, terutama kasus yang bisa hidup, ya, obes atau steroid menjadi hiperglikemia. Gangguan hepatologi ini juga suatu gangguan, gangguan hematologi fase akut maupun fase yang
long COVID ya, setelah 4 minggu atau bahkan setelah 12 minggu ya. Faktor genetisnya sama ya, peningkatan dari tekanan darah ya, dinamika meningkat. Jadi dinamika meningkat bisa dalam waktu singkat, misalnya dalam waktu 2 minggu setelah sembuh, COVID-nya dia menurun sampai normal. Nanti kadang-kadang COVID sudah sembuh, foto torak sudah bagus, nggak ada CRP sudah normal, di dimer masih tinggi. Nah, ini harus kita waspadai. Pasien mengeluh cepat capek, kadang-kadang mengeluh sesak ya. Dan kita terapi, dan memang setelah terapi kemudian pasien melakukan operasi dengan 12 orang ya. 12 orang kita pernah ada lebih operasi. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Ya, terima kasih Prof atas pemaparannya. Jelas prinsip ya. Sejauh sekalian karena ini adalah acara sesi preliminary lecture, jadi dia ada tanya jawab ya. Dan mungkin sebagai kesimpulan saya ini bahwa sesuai jangka panjang daripada COVID ini dapat melibatkan organ-organ tubuh dengan berbagai gejala dan pada pelaksanaannya adalah secara komprehensif. Itu aja barangkali. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Prof. Sehat Prof ya.